Nah, keuntungan yang lain jika Anda itu tertarik dan minat terhadap usaha cuci mobil dan cuci motor. Ini menurut pengalaman saya, meskipun ada keunggulan, ada kelebihannya, tapi juga ada kekurangannya. Salah satu keunggulannya cuci setir mobil dan motor itu adalah Anda itu tidak harus kemana-mana, hanya di tempat saja sambil melakukan promosi, melakukan melakukan menservis orang. Jadi Anda cukup menunggu dan setiap ada pelanggan yang datang itu kalian servis sebaik-baiknya. Itu aja tugas Anda. Dan jangan lupa ya, tetap ada promosi, tetap ada garansi. Garansi cuci mobil itu, motor itu harus ada. Karena selama ini belum ada yang menggaransi. Ya, jadi saya sarankan untuk mitra-mitra saya, mitra-mitra iPower, silahkan beri garansi. Garansi cuci mobil, cuci motor itu bisa. Garansi cuci motor setengah hari, garansi cuci mobil setengah hari atau 1 hari. Kenapa? Karena dengan garansi itu adalah akan meningkatkan engagement, meningkatkan kepercayaan pelanggan Anda. Artinya kalau Anda sudah berani memberi garansi, maka yang terjadi mereka itu akan menaruh kepercayaan. Kalau Anda itu menservis, melayani, maka mereka akan memberi. Kalau Anda itu memberikan yang terbaik untuk mereka, berusaha memberikan yang terbaik, melayani, menservis, maka rumusnya itu adalah jika Anda melayani, maka mereka akan memberi. Nah, itu kuncinya itu aja. Nah, bagi teman-teman ya yang baru merintis ya, ini adalah edukasi usaha kecil menengah, usaha mikro, usaha dari kampung, usaha jasa setir mobil dan motor. Nah, salah satu keunggulannya adalah Anda tidak harus pergi dari rumah atau dari tempat Anda bekerja yang harus mengeluarkan bensin, mengeluarkan uang untuk beli bensin mobil, bensin motor. Nah, Anda juga tidak harus berpakaian seperti pakaian dinas, seperti pakaian tentara, seperti pakaian polisi. Nah, dan setiap orang itu berbeda-beda. Artinya apa? Artinya jika Anda itu di kantor Anda sendiri, Anda sebagai juragan, sebagai bosnya, sebagai pemilik usahanya, Anda bebas. Tapi saya sarankan teman-teman ya, sekalipun ke Anda dan karyawan Anda itu cuci mobil motor, ya usahakan tempatnya itu bersih, selalu dibersihkan, selalu dibuat itu wangi. Nah, jangan sampai tempat Anda itu kotor, kemudian pelanggan Anda itu merasa perutnya mual-mual, pusing nanti. Jadi usahakan bersih terus. Kalau perlu itu diplester, dikasih lantainya itu lantai warna hitam putih atau apa bisa, atau belikan karpet yang bolong-bolong agak keras itu juga ada. Nah, gitu. Jadi salah satu pengelolaan atau manajemen tempat usaha setir mobil motor itu harus selalu dibersihkan. Itu mungkin sore hari ketika karyawan sudah mau pulang, itu kegiatan akhirnya adalah bersih-bersih gitu ya teman-teman ya. Nah, keunggulannya tadi adalah Anda sebagai pemilik usaha itu dan Anda bebas menentukan siapa saja yang akan Anda ajak sebagai mitra usaha ataupun karyawan di tempat Anda. Yang kedua, Anda bebas mengatur apakah Anda mau ngambil berapa persen dari keuntungannya dan berapa persen untuk karyawan, berapa persen untuk akomodasi, untuk operasional berapa. Yang keempat itu adalah Anda bisa merintis dari skala yang kecil. Kalau untuk cuci setir mobil motor itu bisa dirintis dari skala yang kecil dengan modal 7 juta. Kalau Anda bisa dapatkan atau Anda mempunyai spend atau longgar dananya 50-100 juta, Anda bisa buka cabang di pertengahan kota atau di pinggiran jalan yang ramai. Itu saya sarankan di jalan pojok pertigaan atau perempatan jalan. Jadi jalan masuk lah dari jalan raya
jalan umum, jalan rame. Nah, pas masuknya di pojoknya itu kalian buka di sana, insya Allah, karena setiap orang yang lewat itu pasti melihat. Nah, itu aja. Nah, kemudian salah satu keunggulan usaha sistem mobil itu, jika Anda punya modal 500 juta, itu juga cocok juga. Kalau itu Anda sudah punya modal 500 juta, Anda tinggal kembangkan atau buat merintisnya itu di pertengahan kota, di dekat-dekat kampus, di kampus kan banyak sekali ya, kampus-kampus di Indonesia ini banyak sekali gitu loh, masih banyak sekali di pinggir-pinggir kampus ya, kampus-kampus lokal, kampus-kampus universitas yang di daerah-daerah itu kan banyak, di pinggir-pinggirnya masih kosong lahan-lahan itu. Nah, cari lahan yang tidak, ya apa ya, katakanlah itu, kalau lahan yang sudah ready itu biasanya mahal. Nah, kalian harus cari lahan yang tidak kepakai, yang terbengkalai seperti jurang, kali, apa namanya itu, bawahnya kali, apa namanya, sungai atau apa itu. Biasanya jembatan-jembatan itu biasanya karena harganya murah, akhirnya dicor, dibuatkan cor-coran ya, tebel gitu sekitar 20 cm sampai 25 cm, dicor gitu atasnya, baru dibuat cucian setim mobil motor, atau buat juga sekalian jualan spare part mobil motor juga bisa. Ada juga bisa yang kalian bisa buat ruko-ruko kecil-kecil ya, kios-kios kecil untuk disewakan juga bisa. Itu yang mudahnya seperti itu. Nah, gitu teman, itu salah satu beberapa keunggulan sistem mobil ya. Jika Anda itu budget berapapun, anggaran berapapun itu bisa gitu loh. Tapi kalau Anda itu usaha yang lain itu tidak bisa. Contohnya usaha buka pom mini, nah itu berapa modalnya? 18 juta ya, pom mini itu. Untuk pom mininya itu 18 juta. Kemudian hasilnya berapa? Nah, Anda bisa terjemahkan sendiri kalau hasilnya berapa itu. Karena apa? Karena saya tidak akan berbicara tentang hasil untuk usaha yang lain. Usaha yang lain itu hasilnya sangat minim sekali ya. Usaha yang lain apa ya? Apa mau usaha warung toko kelontong itu modalnya berapa? 70 juta. Hasilnya berapa? Harus merintis juga, banyak persaingan, kadang dihutang. Nah, bagi teman-teman mitra iPower, apakah pernah dihutang? Pelanggannya pada ngutang apa enggak? Enggak pernah kan cuci mobil motor, ngutang enggak pernah. Nah, salah satunya keunggulannya adalah tidak dihutang. Nah, itu aja. Jadi simpel sekali. Dengan modal 5 sampai 7 juta sudah bisa dapat hasil harian. Itu di mana coba? Anda bayangkan di mana? Tidak ada. Mau mana? Mau jualan di pasar? Kiosnya berapa? Kalau mau jualan apa ya? Jualan lotes, jualan rujak. Jualan rujak itu gerobaknya berapa? Harus nunggu di tempat panas-panas. Harus buat gerobaknya, harus setiap hari kulaan lotes, apa namanya itu, kulaan buah-buahnya dirujak sendiri, dirujak itu sambelnya, kemudian resepnya, kemudian gulanya, kemudian macam-macam, resep-resepnya itu macam-macam. Itu sangat ribet. Nanti kalau tidak laku gimana? Ya kan busuk kan, tidak laku, basi kan kalau buah itu. Nah, coba cuci mobil motor itu kalau tidak laku, basi apa enggak? Tidak basi. Mesin Anda itu mungkin 5 sampai 10 tahun enggak, misalkan cuci mobil motornya enggak kepake, enggak laku. Itu sampai sebulan mesinnya juga enggak berkurang. Sampo mobil motor enggak berkurang, masih bagus juga. Tempat Anda juga enggak berkurang. Tenaga Anda juga enggak berkurang. Anda paling ya mungkin malah ke kantor, enggak apa-apa gitu. Tapi kalau Anda sudah jalankan sesuai strategi yang insya Allah saya ajarkan, itu strategi yang saya ajarkan, saya share di video-video ini, insya Allah berhasil gitu ya. Asalkan Anda itu tidak malas, asalkan Anda itu mau merintis dari skala yang kecil, dari uang receh. Nah, dari uang receh nanti akan berkembang gitu ya. Jadi saya tidak ngoyo-woro, saya tidak bohong. Saya sendiri pengusaha setim mobil motor di kampung, lagi di pelosok desa, di perkampungan, di pedesaan. Tapi sekarang itu, zaman sekarang sudah transparansi, itu udah mana di tempat saya itu mobil udah banyak sekali. Ya, pengusaha-pengusaha sudah banyak sekali juga. Hampir semua orang itu kan jadi pengusaha sekarang. Hampir semua orang jadi bos gitu ya. Orang-orang itu sekarang jadi bos, jadi pemilik usaha. Ada pengusaha material, ada pengusaha warung kelontong, ada pengusaha ini dan itu, ada pengusaha jualan daging sapi ya, komplit. Pokoknya sekarang itu
transparansi informasi ya, informasi yang transparan, itu orang semakin mudah mencari usaha. Tapi modal yang sedikit, yang minim dengan hasil yang cukup itu jarang, kecuali usaha setir mobil dan motor. Anda mau jualan pulsa dan HP-nya harga berapa? Nah, nanti saya akan lanjut ya tentang pulsa dan HP ini, berbanding lurus apa tidak dengan modalnya, itu nanti saya akan bahas.